Anggota DPR RI fraksi PDIP Komisi 6 Rieke Diah Pitaloka meminta tolong kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait kondisi jalan yang rusak. Keduanya saling balas di media sosial untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan jalan itu. Assalamualaikum Kang Deddy, saya Nyi Iro, warga Cikidang di Sukabumi. Saya jalan ke Sidakia Kang Deddy, jalan pasir lengkap Kang Deddy, tolong dibantu Kang Deddy, kasihan warga Kang Deddy. Kasihan warga Kang Deddy. Ini jalan kayak gini, di pasir lengkap Kang Deddy, dibantosnya. Mohon dibantu Kang Deddy. Kang Deddy harus ya, KDM, tolong Pak Bupatinya juga di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang. Kayak jalan. Kebayang tuh upami wengi-wengi. Ini kayak gini nih, jalannya bahaya banget. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @rikediahp menyampaikan langsung rusaknya jalan di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Pak Deddy, jalan di Cikidang, Pak Deddy. Tulungan, Pak Deddy, tulungan. Tuh Pak, lihat Pak, jalannya Pak. Ini mah mending Pak, segini mah. Tadi hancur Pak. Rieke juga menyampaikan bahwa saat masa reses, ia turun ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Unggahan itu kemudian ditanggapi langsung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya @deddymulyadi71 dan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan bupati setempat untuk segera mendapat prioritas. Sukabumi itu kabupaten yang sering sekali dibantu oleh provinsi. Dari mulai jalan, bangunan rumah, masyarakat yang bermasalah. Itu jalan Cikidang itu masuknya jalan apa? Jalan kabupaten apa jalan provinsi? Rarasaan mah itu jalan kabupaten. Kelihatannya tanahnya tanah perhutani. Ya nanti kita koordinasi sama bupatinya itu untuk segera mendapat prioritas. Mohon dibantu Kang Deddy. Hal ini menjadi kolaborasi antara anggota DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan jalan Pasir Langkap di Kecamatan Cikidang, Sukabumi. Ini kayak gini nih, jalannya bahaya banget. Pemirsa, warga berusia 52 tahun asal Kecamatan Subang, Kabupaten Pandeglang, Banten terpaksa ditandu sejauh 10 km untuk menuju puskesmas setempat. Warga terpaksa menandu lansia yang sakit itu lantaran kondisi jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan, baik motor maupun mobil. Untuk pemerintah Pandeglang ya, minta tolong. Ini jalannya sangat rusak, ditolong dibantu. Pria lanjut usia warga Kampung Pacar, Desa Kutamekar, Kecamatan Sobang, Pandeglang, Banten, terpaksa ditandu sejauh 10 km untuk menuju rumah sakit karena jalan di desa kondisinya rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 viral di media sosial. Banyak netizen yang menyesalkan kurangnya perhatian pemerintah setempat terkait infrastruktur jalan yang menyulitkan warga beraktivitas dan sulit mendapatkan pertolongan medis. Kemarin tuh kan suami saya sakit, terus kan berarti pakai motor tuh kan nggak bisa karena jalannya rusak gitu, jadi harus ditandu gitu kan. Karena gimana ya, orang jalannya kayak gini jadi kan telat, nggak bisa pakai motor, nggak bisa pakai mobil gitu. Ya kira-kira itu 10 kilo lah gitu. Jadi kadang di sini ada yang sakit itu kadang ditandu. Berarti sering ya Bu ya, yang ditandu ya Bu kalau orang sakit Bu? Iya, yang melahirkan kadang kayak gitu Pak. Jadi kadang ditanduk, jadi kan kadang hujan-hujan kan nggak bisa pakai motor, nggak bisa pakai mobil gitu. Warga berharap pemerintah Provinsi Banten dapat segera memperbaiki kondisi jalan agar bisa dilalui kendaraan dan memudahkan akses warga beraktivitas. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tidak hanya di Provinsi Banten, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, akibat jalan rusak, seorang wanita hamil yang hendak melahirkan terpaksa ditandu sejauh 7 km menuju puskesmas untuk persalinan.
Seorang wanita hamil yang hendak melahirkan di Dusun Cindako, Desa Bontosamba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan harus ditandu sejauh 7 km menuju Puskesmas Tompo Bulu agar mendapatkan penanganan persalinan. Ibu muda bernama Nina ini tidak dapat dievakuasi menggunakan kendaraan karena jalan di desa rusak parah. Warga pun saling bergantian memikul hingga ke tempat yang bisa dilalui kendaraan. Buruknya jalan di wilayah ini sudah puluhan tahun terjadi dan belum tersentuh oleh pembangunan kabupaten. Kepala desa setempat berharap segera ada perbaikan infrastruktur di desa Cindako dari pemerintah kabupaten. Saya berharap kepada pemerintah kiranya dapat memperhatikan tempat kami di Desa Bontosamba, khususnya di Cindako, untuk memperlancar baik itu kesehatan, bidang pendidikan, dan juga pertanian. Setelah berhasil menjalani proses lahiran dan 2 hari menjalani perawatan medis, Nina bisa kembali pulang ke rumahnya meski dengan berjalan kaki sejauh 7 km sambil menggendong bayi yang baru saja ia lahirkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di toilet sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Diduga kuat korban meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Ini adalah rekaman CCTV di mana pengunjung dan pengelola digegerkan dengan penemuan jasad pria bersimbah darah di toilet lantai 1 pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Dan dari CCTV terlihat adalah seseorang tersebut. Dari olah TKP tak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban berusia 50 tahun yang diketahui merupakan karyawan toko elektronik. Ditemukan bersimbah darah di toilet. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati guna dilakukan visum. Setelah kita datang ke lokasi bersama dengan piket ident dari Polres, ya, dari hasil identifikasi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dan hasil dari pemeriksaan atau keterangan dari keluarga korban menerangkan bahwa korban mengalami sakit. Korban sendiri bekerja di salah satu toko elektronik di ITC Fatmawati tersebut. Berikutnya pemirsa, ini mengenai keracunan massal yang kembali terjadi di Bandung Barat. Kali ini di SMPN 1 Cisarua. Ini terjadi lagi ya. Ada 161 siswa diduga keracunan setelah menyantap menu MBG. Sejumlah siswa di SMPN 1 Cisarua merintih kesakitan akibat keracunan massal yang diduga usai menyantap menu MBG. Total jumlah siswa yang keracunan mencapai 161 orang. Bupati Bandung Barat Jaja Rici Ismail mengecek langsung kondisi para siswa. Ia pun menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan tekankan akan evaluasi menyeluruh program ini. Petugas medis hingga ambulans disiagakan di posko maupun fasilitas kesehatan rujukan. Tak hanya itu, kegiatan belajar mengajar di SMPN 1 Cisarua sementara dialihkan ke sistem pembelajaran daring hingga kondisi dinilai aman. Lakukan evaluasi ya mengenai MBG ini. Pada dasarnya memang ini sudah saya sampaikan berkali-kali, program yang sangat baik sekali. Cuman kalau tidak dievaluasi dengan tepat ya pasti akan terjadi seperti ini. Saya kedepannya ke BGN supaya melakukan evaluasi lagi lebih mendalam. Apalagi ini kejadian sudah 2 kali ya. Hingga Rabu dini hari 41 siswa masih dirawat di posko SMP 1 Cisarua. 55 siswa dirawat di beberapa rumah sakit. Rata-rata siswa yang keracunan mengalami sesak nafas, pusing, dan mual. Meski jumlah korban mencapai 161 orang, namun pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum menetapkan kejadian luar biasa. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.